Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Bapak Ibu calon guru penggerak di seluruh Indonesia. Saya Heru Santoso, calon guru penggerak dari SD Negeri 2 Pasir Tangkil, Kabupaten Lebak, Angkatan 9. Izinkan saya memaparkan aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktek saya, Ibu Teti Sri Cahyati dan Ibu Indri Wulandari Sukoco. Berikut ini merupakan rancangan tindakan untuk aksi nyata saya. Yang pertama adalah latar belakang. Murid tidak suka peraturan karena selama ini jika mereka melakukan pelanggaran, maka akan mendapatkan hukuman yang cenderung mempermalukan dirinya. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menciptakan murid yang merdeka dan disiplin diri yang kuat. Yang kedua, menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebijakan universal. Tolak ukur keberhasilan aksi nyata saya adalah terbentuknya keyakinan kelas melalui kegiatan kesepakatan kelas yang dilakukan wali kelas dan siswa. Siswa mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat. Selanjutnya, langkah-langkah tindakan yang akan dilakukan. 1. Menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penerapan budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendesiminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan desiminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas. Yang keempat, memantau, refleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Berikut merupakan dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan guru, serta murid agar tindakan yang telah disusun dapat dilakukan secara lancar dan menyeluruh. Yang kedua, sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Dan yang ketiga, dukungan dari orang tua untuk menumbuhkan budaya positif di rumah. Berikut ini merupakan kegiatan desiminasi di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pasir Tangkil, yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru SD 2 Pasir Tangkil, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat bersilaturahmi di ruang kelas ini dalam rangka sama-sama berdiskusi, meningkatkan kompetensi diri, berbagi. Saya di sini bukan untuk menggurui atau mengajari, tapi hanya sebagai pemandu diskusi tentang budaya positif yang akan kita bahas. Shalawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, pada sahabatnya, dan kepada umatnya, termasuk kita yang masih istiqomah menjalankan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Rekan-rekan yang saya hormati, Ibu Kepala yang saya hormati, pada hari ini sengaja saya mengumpulkan kita semua di ruangan ini
yaitu dalam rangka berdiskusi tentang budaya positif, di mana budaya positif ini adalah salah satu pembelajaran yang ada di modul 1.4, yaitu modul terakhir di modul 1 di kegiatan calon guru penggerak yang saya jalani saat ini. Salah satunya adalah aksi nyata ini yang harus saya laporkan di LMS sebagai salah satu tugas yang wajib dijalani oleh setiap guru penggerak. Baiklah, rekan-rekan yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat, kita mulai saja acara diseminasi ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Lanjut saja. Aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif oleh saya, Heru Santoso, calon guru penggerak angkatan 9. Di sini penyebaran pemahaman dan pengalaman ini dalam artian kita sama-sama saling berbagi pemahaman dan berbagi pengalaman. Bukan berarti saya yang paling tahu atau yang paling pernah mengalami, tapi justru saya di sini ingin menggali informasi dari rekan-rekan sekalian agar dapat menambah wawasan dan kompetensi saya di saat saya sedang mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan penerapannya setelah saya lulus ke depannya seperti apa agar sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian sebelumnya saya ucapkan selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah kita tercinta, yaitu SD Negeri 2 Pasir Tangkil ini. Selanjutnya yaitu tentang konsep utama modul budaya positif. Mohon izin sekali lagi bukan menggurui ya rekan-rekan, tapi saya ingin bersharing dan bertukar pemahaman. Di dalam konsep utama modul budaya positif ini yang saya pelajari di modul yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang terakhir segitiga restitusi. Nah, itu adalah rangkaian yang ada di modul 1 yang nanti akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahapan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini paradigma itu artinya cara pandang atau kebiasaan. Kebiasaan di sini apa yang menjadi budaya atau kebiasaan kita di kelas, maka apabila memang itu dirasa kurang pas atau kurang berpihak pada siswa, maka kita harus merubahnya, harus bisa meningkatkan ke arah yang lebih baik lagi agar siswa yang kita didik ini mendapatkan ilmunya sesuai dengan kebutuhan perkembangannya, dengan juga yang diamanatkan oleh kurikulum yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua disiplin positif. Nah, disiplin positif di sini
Sebelum saya bahas tentang disiplin, boleh kita sharing dulu kata-kata disiplin itu apa artinya, apa disiplin menurut ibu-ibu, menurut rekan-rekan? Ada yang tahu disiplin? Kira-kira menurut Bu Lin, disiplin itu apa, Bu? Sok. Disiplin itu adalah sesuatu yang kita lakukan untuk memanage diri kita supaya lebih baik. Ya, sesuatu yang kita lakukan untuk memanage diri kita yang lebih baik, agar lebih baik. Yang lain mungkin Ibu? Disiplin itu harus sesuai dengan waktu yang tepat. Ya, berarti patuh terhadap waktu ya, terhadap aturan, berarti disiplin. Ya, itu adalah makna disiplin yang memang kita pahami selama ini ya. Nah, di sini dalam budaya kita makna kata disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, apabila kita ngomong berkata disiplin, kamu harus disiplin. Nah, langsung di benak kita atau di benak anak itu semacam ada sinyal paksaan. Berarti anak dituntut untuk mengikuti aturan yang kita terapkan dengan kata-kata disiplin. Walaupun memang setiap guru pasti niatnya baik, artinya untuk mendidik, untuk membiasakan agar anak mengikuti aturan kita setiap hari dan tanpa melanggar aturan-aturan yang kita buat, yang kita sepakati. Maka di situ ada kata-kata disiplin. Maka tetapi nanti akan kita bahas ada dampak negatif dan dampak positifnya terkait dengan kata-kata disiplin yang sebetulnya menimbulkan ketidaknyamanan untuk yang menerimanya, yang menerima amanah untuk disiplin, baik itu individu kita maupun sebagai siswa di kelas. Yang kedua, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini dengan disiplin positif ini kita berupaya agar anak yang kita tuntut untuk berdisiplin ini dia memiliki motivasinya itu dari dalam, bukan dari luar. Jadi apabila disiplin ini diterapkan kepada siswa dengan tekanan dari guru, itu akan cenderung mereka untuk melanggarnya, untuk lari dari aturan yang ada. Akan tetapi apabila kata-kata disiplin ini kita tanamkan di dalam dirinya, di dalam hatinya, sehingga timbul keinginan untuk menciptakan budaya disiplin itu dari dalam dirinya, atau yang dinamakan dengan unsur intrinsik, ya bukan ekstrinsik, maka anak ini akan cenderung ikut mengikuti kata hatinya untuk berbuat tidak melanggar aturan atau berbuat mengikuti aturan yang ada gitu. Akan tetapi motivasinya itu harus timbul dari dalam. Mengacu dengan nilai-nilai kebajikan universal artinya memang menyeluruh, tidak hanya berfokus pemikiran anak itu tentang apa yang kita tanamkan saja di kelas, akan tetapi baik dampak maupun efeknya itu kita tanamkan di benaknya itu secara universal. Karena akan berakibat terhadap perilaku kehidupannya sehari-hari, bukan saja di sekolah tapi juga di masyarakat atau di rumah. Yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, paradigma yang ada pada saat ini termasuk yang saya terapkan, kita terapkan, menuntut anak untuk berdisiplin itu, kalau anak tidak diancam dengan hukuman, maka jalan yang lainnya adalah anak diberi imbalan.
atau hadiah itu bisa dikatakan dengan sogokan, yang nantinya anak akan melakukan sesuatu yang disiplin atau sesuatu yang tidak melanggar aturan itu karena terpaksa, baik itu karena takut atau untuk menghindari hukuman maupun karena menginginkan imbalan atau sogokan. Nah itu baik, nanti kita akan bahas, nanti akan ada dampak positif dan negatifnya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Ini kita masih berbicara tentang poin-poin yang ada di modul 1.1 ini. Kebutuhan dasar manusia itu diantaranya bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup itu artinya untuk mendapatkan bertahan hidup itu untuk mendapatkan sesuatu yang bisa mempertahankan dirinya untuk bertahan hidup di kemudian hari. Misalkan mencari makan, membuat sandang papan, ya, rumah dan lain sebagainya, itu bertahan hidup, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian kasih sayang itu biasanya perhatian, ya. Penguasaan itu biasanya setiap anak atau manusia ingin berkuasa baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain. Kebebasan ya, artinya setiap manusia tidak mau diatur, pada dasarnya ingin bebas, ingin mandiri. Dan keempat adalah kesenangan, artinya setiap manusia baik itu manusia dewasa maupun anak-anak itu membutuhkan kesenangan, dan kesenangan itu tergantung kepada usianya, ya, berbeda-beda. Nah, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Misalkan di sini motivasi ini ada dibagi dengan dua, ya, ada motivasi ekstrinsik, ada motivasi intrinsik yang sebelumnya tadi saya sudah bahas. Menghindari ketidaknyamanan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia takut hukuman. Kemudian motivasi yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ingin mendapatkan imbalan, seperti yang tadi saya bahas. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan yang ada pada dirinya, atau motivasi intrinsik. Nah ini tadi yang saya bahas, dua motivasi adalah motivasi intrinsik ini antara hukuman dan imbalan. Sedangkan seharusnya kita menumbuhkan motivasi intrinsik, yaitu bagaimana caranya menimbulkan atau menumbuhkan kesadaran pada diri anak secara mandiri, ya, sehingga murid ini ketika dia melakukan disiplin itu karena memang dia sadar, menyadari bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang ada pada dirinya yang harus ditimbulkan, yang harus dilihat oleh rekan ataupun guru, bahwa memang dia bisa berbuat baik atau bisa melakukan disiplin. Selanjutnya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah ini konsep disiplin nanti dibagi, ada identitas gagal, ada identitas sukses, ya. Yang pertama adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Di sini biasanya kenapa kok bisa gagal? Kenapa kok kita sudah menerapkan aturan di kelas agar anak berdisiplin tapi cenderung tidak diturun atau gagal? Nah, di sini ada dua, karena hukuman dan penghargaan yang tadi saya bahas. Kenapa kok hukuman bisa membuat identitas gagal terhadap konsep disiplin yang kita terapkan itu? Karena yang pertama, hukuman itu cenderung menyakitkan. Yang jelas baik secara fisik maupun perasaan
anak akan merasa tersakiti apabila diberi hukuman. Contoh misalkan siswa yang terlambat kita suruh push up atau kita jewer kupingnya secara fisik, dia pasti sakit ya, belum lagi dengan perasaannya. Yang kedua, tidak nyaman. Ketika guru memberikan hukuman, tidak satupun anak yang merasa nyaman, baik itu secara fisik maupun non fisik. Kemudian murid takut. Dengan rasa takut ini justru murid nantinya akan lari dari kelas, akan lari dari aturan yang kita buat tersebut. Artinya ruang lingkupnya akan dia hindari karena dia takut gitu. Mungkin karena hari ini dia berbuat kesalahan kemudian diberi hukuman, maka besoknya dia akan takut datang ke sekolah. Karena ketika dia melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari atau besoknya, oh kemarin saya datang ke sekolah terlambat kemudian dihukum oleh guru. Nah besoknya ketika dia terlambat, ya sudahlah saya tidak akan masuk sekolah daripada dihukum. Seperti itu. Kemudian sifatnya memaksa. Hukuman ini kita tidak ada obrolan, tidak ada kesepakatan dengan siswa, tapi sepihak kita yang menghukum. Kamu begini, kamu begini, itu kita yang mau sebagai guru. Sedangkan siswa hanya sebatas menerima saja atau sebagai objek dari hukuman yang kita berikan. Selanjutnya, murid menyembunyikan kesalahan karena takut dengan hukuman. Ketika dia berbuat salah, cenderung menyembunyikan kesalahan tersebut. Contoh misalkan ada siswa yang menumpahkan minuman di ruang kelas sehingga ruang kelas menjadi kotor, menjadi becek. Memang pada saat itu tidak terlihat oleh guru, cuma ada beberapa temannya mungkin yang melihat. Nah dia akan mencoba ketika ditanya, dia akan mencoba berdiam diri, gak mau mengakui kesalahannya karena memang takut dihukum. Justru dia akan mencari kambing hitam, mencari temannya yang lain, menyalahkan dan lain sebagainya, bukan dengan langsung mengakui kesalahannya. Kemudian yang terakhir, murid menjadi rendah hati. Dengan hukuman kita semacam membunuh karakter anak. Anak yang tadinya riang, yang tadinya berani, dengan pernah dihukum oleh guru, maka itu akan timbul rasa minder dan anak menjadi rendah hati. Beda satu lagi yaitu penghargaan. Berbeda dengan hukuman, penghargaan yang notabene memang beda dengan hukuman yang sudah negatif, tapi penghargaan cenderung kita menganggapnya itu hal yang positif. Karena memberi penghargaan terhadap siswa yang baik, yang berprestasi, yang nurut, pokoknya hal-hal yang positif. Ketika kita beri penghargaan, baik itu berupa teguran dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang seolah-olah kita itu memberikan pujian. Ada juga penghargaan dengan kita memberikan sesuatu atau barang untuk siswa. Itu juga ternyata bisa dinilai dengan ada negatifnya, tidak selalu positif. Yang pertama, tidak efektif. Nah, penghargaan ini dikatakan tidak efektif. Mengapa? Karena apabila anak selalu diberi penghargaan, maka setiap dia ingin melakukan sesuatu itu ingin dilihat nantinya, ingin disaksikan. Ketika tidak ada yang melihat, tidak ada yang memperhatikan, dia akan kembali lagi seperti biasanya. Contoh misalkan membuang sampah. Ada anak membuang sampah. Begitu dia terlihat membuang sampah pada tempatnya, segera kita memberikan penghargaan dengan pujian. Sini nak, misalkan, Bapak lihat kamu tadi buang sampah pada tempatnya ya. Iya Pak. Kemudian kita akan memberikan pujian penghargaan dengan memujinya. Hebat ya kamu, pintar. Bapak senang kamu melihat membuang sampah pada tempatnya.
Memang sepintas itu bagus, artinya memberi motivasi kepada anak untuk terus berbuat demikian. Hanya apabila kita terus-terusan memberikan penghargaan seperti itu, maka tidak efektif karena akan berdampak anak ingin selalu dipuji oleh guru. Maka ketika kita tidak melihat dia melihat kita tidak ada, buang sampahnya kembali sembarangan. Tidak buang sampah pada tempatnya karena pak gurunya nggak ada, akan dilihat nanti aku gak dipuji lagi sama pak guru. Itu dampak negatif. Yang kedua, merusak hubungan iri. Nah, ini akan timbul rasa iri dari temannya. Apabila salah satu murid yang memang kita anggap berbuat baik, berbuat disiplin, kemudian kita beri penghargaan, disaksikan oleh temannya yang belum melakukan, maka itu akan timbul rasa iri hati. Kemudian hubungan di antara temannya itu akan menjadi renggang. Yang tadinya mereka sama-sama berteman, main bareng, jajan ke kantin bareng. Nah, tiba-tiba dengan adanya sanjungan atau penghargaan yang diberikan oleh guru terhadap satu temannya, nah itu nanti temannya akan dikucilkan. Si Anu mah dikasih permen sama pak guru, kita mah enggak. Timbul rasa iri. Akhirnya anak yang kita kasih penghargaan ini dikucilkan oleh temannya. Silakan sambil diminum, makan yang ada bapak ibu apa. Yang selanjutnya, mematikan kreativitas. Nah, artinya kenapa kok bisa dengan dikasih penghargaan ini bisa mematikan kreativitas? Karena anak cenderung untuk stop ketika kita memberikan penghargaan. Ketika kita sudah memberi penghargaan, anak menganggap bahwa itu sudah pada posisi puncak kebaikan yang dia timbulkan atau kreativitas yang dia buat, sudah stop di situ, sudah paling tinggi itu. Artinya sudahlah, kok saya sudah mendapatkan penghargaan kok. Jadi contoh misalkan dengan memberikan ranking ya, ranking 1 kita beri hadiah 1, 2, 3. Yang biasa kita lakukan kan memberi hadiah buku ya, atau apa saja lah ada berupa barangnya. Nah itu ternyata bisa menimbulkan, mematikan kreativitas anak dengan kita berikan hadiah itu. Jadi puncak kehebatannya itu ketika dia mendapatkan hadiah. Beda lagi apabila kita tidak mendapatkan. Makanya di raport yang sekarang itu tidak ada ranking. Ranking itu dihapus karena ini banyak dampak negatifnya. Dengan adanya ranking di raport itu, nanti anak yang tidak tercantum, kalau kita urutkan berdasarkan angka skala 1 dengan berdasarkan jumlah siswa ada 40, 1 sampai 40. Nah, anak yang dari angka 10 ke atas itu sampai 40 itu dia merasa minder dan dia cenderung untuk stagnan, tidak mau lagi belajar karena dia sudah menganggap bahwa dirinya itu bodoh gitu. Saya di raport saya rankingnya 30, atau tidak ada ranking, si Anu ranking 1 dan 3 udah dia aja yang pintar, dia aja yang ngomong, apabila ditanya sama guru dia aja yang jawab, apabila suruh ke depan ada ranking 1, 2, 3. Nah itu terjadi matinya kreativitas, terjadinya rasa minder atau merasa dirinya sudah ada pada posisi bodoh gitu kan. Artinya dia tidak mau berkreativitas lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Nah itu ya jelaskan tadi. Ternyata ranking itu menghukum, bukan memberi hadiah. Si Anu pinter di kelasnya, segala sesuatunya nilainya bagus aja. Kalau ditanya jawab aja. Maka di rapotnya kita kasih ranking 1. Ternyata sistem itu salah Bapak Ibu. Karena dengan memberikan ranking 1, si anak yang mendapatkan rankingnya akan mentok untuk tidak mau lagi berkreativitas. Kemudian anak yang tidak mendapatkan rankingnya juga akan mentok. Dia merasa sudah mentok, sudah yang paling hebat, gak mau lagi meningkatkan kreativitasnya. Toh teman-teman saya mah pada bodoh, saya yang paling pintar, saya gak usah belajar. Kalaupun saya baca buku sedikit, saya sudah sangat dimengerti. Artinya mematikan kreativitas dengan adanya rankingan ini.
Dan anak yang tadi tidak mendapatkan ranking sudah mencap dirinya bahwa saya tidak akan mampu mengejar rekan saya yang ranking 1, 2, 3 itu. Artinya dia pada posisi sudah saja belajar seadanya, sudah saja gak usah hafalin lagi, toh capek-capek belajar juga ujung-ujungnya saya nggak bakalan dapat ranking. Nah itu. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Jadi dengan adanya penghargaan, anak dikasih permen. Jadi harga dirinya ketika dia berbuat baik hanya sebatas seharga permen. Itu nalar anak, pola pikir anak, alam bawah sadar anak akan berbicara demikian walaupun tidak terucap. Ketika dia dapat ranking 1 dikasih buku jumlahnya 5, dikasih hadiah. Berarti kreativitas saya selama ini, kehebatan saya ini hanya dihargai dengan jumlah 5 buku ini. Oke, ada rasa bangga dengan dirinya sendiri, mungkin itu bangganya hanya sebatas dia melihat rekan-rekan yang lain. Gitu. Makanya untuk penghargaan ini sebetulnya ada dampak negatifnya juga. Makanya di raport yang sekarang itu tidak dicantumkan rankingan. Selanjutnya pada Ibu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, kalau tadi identitas gagal, nah sekarang identitas sukses. Konsep disiplin yang kita terapkan di kelas akan sukses. Kenapa kok bisa sukses? Karena di situ ada konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi ini nanti akan kita bahas selanjutnya ya. Penguatan jangka pendek, kemudian perlu monitoring keberlanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Nah, apabila kita menerapkan konsekuensi, bukan hukuman atau bukan penghargaan, kita di kelas menerapkan konsekuensi saja, maka itu akan penguatan jangka pendek. Lebih bagus dari penghargaan adalah konsekuensi, tapi penguatannya hanya jangka pendek. Kenapa kok bisa jangka pendek? Misalkan ketika anak berbuat kesalahan, kita tanya, kamu tahu konsekuensinya apa apabila kamu melakukan itu? Anak bilang, oh iya tahu. Konsekuensinya, maka apabila saya tidak mengerjakan PR, konsekuensinya akan diberi penugasan membuat PR 3 kali lipat, menulis 3 kali lipat dari PR yang kita berikan. Nah, itu jangka pendek. Kemudian perlu monitoring dan keberlanjutan. Nah, dari konsekuensi ini memerlukan pengawasan. Karena apabila si anak ini melakukan kesalahan dan kemudian kita diamkan saja, maka kita tidak akan tahu apakah konsekuensi yang kita terapkan ini sudah berhasil atau belum. Contoh, ketika anak melakukan kesalahan di hari Senin, kemudian di hari Sabtunya dia melakukan hal yang sama. Nah, kita lihat, perhatikan, kita monitor, apakah anak itu akan melakukan hal yang sama, gitu, atau tidak, dengan konsekuensi yang kita buat. Contoh tadi, apabila ada anak yang tidak mengerjakan PR, dia menulis PR 3 kali lebih banyak di kelasnya, petugasnya. Nah, apabila di hari Sabtu kemudian dia mengulangi tidak mengerjakan PR ini, kita monitor apakah dia mengerjakan konsekuensinya tadi menulis PR 3 kali lipat tanpa disuruh, atau harus kita tegur lagi. Apabila kita lihat anak itu tidak mengerjakan, berarti konsekuensinya belum menerap di diri anak. Tapi apabila begitu dia datang ke sekolah, aku tidak mengerjakan PR nih, dan nulis sendiri langsung, nah berarti itu sudah berhasil. Kemudian stimulus respon. Jadi keberlanjutan ya stimulus respon ini. Selanjutnya, murid menghormati peraturan dengan adanya konsekuensi, bukan takut tapi menghormati ya. Yang ketiga, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kemudian restitusi. Nah, beda lagi kalau restitusi,
murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi apabila siswa melakukan kesalahan, maka akan timbul untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya atau perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Bedanya dengan konsekuensi, siswa akan fokus ke jangka panjang, pemecahan jangka panjang agar tidak mengulangi di kemudian hari. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, artinya kendalinya ada di diri anak. Dengan kita menerapkan restitusi, maka kita membangkitkan semangat anak untuk memegang kontrol dirinya sendiri, bahwa memang kebaikan itu harus saya timbulkan dari dalam diri saya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, dengan adanya restitusi ini, apabila satu ketika anak melakukan kesalahan, maka akan timbul semangat dari dalam dirinya untuk tidak melakukan kesalahan lagi atau untuk memperbaiki kesalahan yang sudah diperbuatnya. Contoh misalkan dengan restitusi ini, ketika anak yang berantem, ada siswa yang berantem di kelas, kemudian kita lakukan restitusi, maka hal-hal ini yang akan nanti kita temukan apabila kita melakukan restitusi. Nanti kita bahas bagaimana restitusi itu bisa dijalankan di kelas. Ketika siswa ada yang berantem, kita bisa memberi hukuman, kita bisa memberikan penghargaan, kita memberikan konsekuensi atau memberikan restitusi. Tapi dengan memberikan restitusi ini, maka hal-hal positif ini akan timbul. Yang pertama, murid mempertanggungjawabkan untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, murid menghormati dirinya, pemegang kontrol pada dirinya, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Itu apabila kita melakukan restitusi. Selanjutnya konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah ini yang tadi restitusi ya. Di restitusi ini sebuah cara menemukan disiplin pada diri murid. Nah, kata-kata restitusi, apa sih restitusi gitu kan? Nah, ini adalah cara ya. Cara menanamkan disiplin pada diri murid. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ciri-ciri restitusi: bukan menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan. Jadi bedanya dengan hukuman, bedanya dengan konsekuensi. Jadi restitusi ini lebih ke menanamkan semangat untuk belajar dari kesalahan. Kalau menebus kesalahan, misalkan anak yang tidak mengikuti upacara bendera hari Senin dijemur, nah itu kan berarti menebusnya dengan dijemur, permintaan gurunya, itu penghukuman. Tapi dengan kita menerapkan restitusi, maka kita menanamkan anak ini belajar, agar besok-besok anak ini tidak terlambat untuk mengikuti upacara bendera. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan ini bisa dengan temannya, bisa dengan guru, atau bisa dengan keluarga sekolah yang lain. Dengan restitusi ini justru hubungan antara siswa ini akan lebih baik lagi. Kemudian tawaran, bukan paksaan. Kita menawarkan. Dengan restitusi kita menawarkan, mau nggak seperti ini? Apakah ini disiplin kelas ini kamu setujui enggak? Kalau misalkan kata anak, yang ini terlalu berat, yang ini kita tidak bisa, bagaimana kalau diganti dengan yang ini? Nah, itu kan berupa tawaran, bukan paksaan. Nanti kita belajar bagaimana cara menerapkan restitusi di kelas. Menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi
ketika anak melakukan kesalahan, maka kita sebagai guru harus melihat lebih dalam lagi ke dalam diri anak yang bermasalah itu atau yang melakukan kesalahan itu. Bukan disamaratakan antara anak yang satu dengan yang lain yang melakukan kesalahan dan tidak melakukan kesalahan. Tapi kita harus lebih tahu apabila anak ini dikategorikan anak yang nakal, maka kita harus bisa melihat ke dalam diri lagi, ke dalam diri anak. Dalam diri anak itu bisa kita dengan pendekatan secara emosional, diajak ngobrol, maupun kita melihat mencari informasi tentang background keluarganya di rumah. Mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, apabila kita mau bertindak, menindak anak yang bermasalah ini, maka kita mencari dulu kebutuhan dasarnya apa. Nah, tadi kembali lagi kebutuhan dasar itu, kebutuhan dasar yang di awal itu kebutuhan untuk bertahan hidup, kemudian juga kesenangan dan lain-lain yang tadi itu ya. Maka di situ kita cari ini anak melakukan kesalahan ini apa. Misalkan ada anak yang sering membuat temannya menangis. Kita cari kebutuhan dasarnya apa sebetulnya anak ini. Oh, ternyata kesenangan. Dia senang bikin anak nangis. Nah, berarti itu dia senangnya memang atau misalkan kebutuhan dasar kasih sayang yang tidak dia dapatkan. Oh, berarti dia butuh perhatian, ingin diperhatikan oleh temannya, ingin diperhatikan oleh gurunya dengan cara dia berbuat onar. Nanti kalau sudah berbuat onar, siswa teman-temannya akan memperhatikan atau guru akan memperhatikan. Fokus pada karakter bukan tindakan ya. Jadi kita melihat secara karakternya terhadap diri anak itu. Yang selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Kita fokus mencari solusinya bagaimana agar anak ini tidak melakukan kesalahan di kemudian hari. Nah, perbedaannya apa antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut menghormat tiang bendera selama 10 menit. Guru marah dan membentak siswa sehingga siswa menjadi takut. Nah, dengan restitusi, guru berdialog. Guru berkomunikasi dari hati ke hati dengan siswa yang melakukan kesalahan, diajak ngobrol, ditanya kenapa atau keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar. Oh, ini Pak, ini Bu yang saya langgar. Nah, terus bagaimana cara solusinya? Ditanya ke anak, dikembalikan ke diri anak. Bagaimana cara memperbaikinya? Anak mau apa nih? Ini sudah tahu anak ini melanggar keyakinan kelas atau aturan kelas. Apa yang bisa anak lakukan untuk memperbaikinya? Jadi kita tawarkan, bukan kita memberi penghukuman atau memberi pilihan untuk menekan anak gitu, tapi justru timbul dari anak sendiri agar dia mau memperbaiki kesalahannya. Jadi guru lebih terbuka dan siswa akan menghormati dirinya dan orang lain. Menghormati dirinya dalam artian, oh iya, ketika saya berbuat kesalahan, ketika saya melanggar ternyata ibu guru malah ngajak ngobrol ke saya, bapak guru malah menanyakan ke saya, maka akan timbul rasa tanggung jawab di dalam dirinya untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, ini penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira
Kalau boleh saya bertanya, kita berada di posisi mana yang pernah kita lakukan? Yang sering kita lakukan di kelas itu yang mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Biasanya pemantau. Ada yang lain? Teman. Umay pernah memposisikan diri sebagai pemantau. Bully juga pernah memposisikan diri sebagai teman. Mungkin semuanya juga pernah ya. Tapi yang cenderung sering kita lakukan itu yang mana yang dominan gitu. Seperti saya biasanya yang sering itu membuat rasa bersalah. Ya, kalau hukum sekarang kan sudah mulai ini ya, mulai orang tuanya mulai peka tuh terhadap hukuman anaknya yang nangis pulang sekolah nangis karena dijewer sama guru, itu pasti timbulnya dia nggak terima. Memang belum tentu lapor polisi, tapi minimal datang ke sekolah dan gitu protes. Biasanya kita hanya sebatas di membuat rasa bersalah ya. Nah lo, kamu kan begitu. Jadi menyalahkan anak, artinya anak, oh aku salah nih. Nah, jadi timbulnya ke anak itu merasa bersalah, dan timbulnya malu dan lain sebagainya. Yang seharusnya yang kita lakukan itu adalah yang terbaik adalah sebagai manajer. Artinya di sini sebagai manajer itu kita memposisikan diri sebagai manajer, membimbing anak, menuntun anak, karena kesalahan yang anak lakukan itu tidak ujung-ujung timbul akan tetapi apabila kita bisa mengantisipasi dari awal. Kalau setiap guru memposisikan dirinya sebagai manajer. Cara penerapan 5 posisi kontrol. Nah, contoh kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau hukuman kata-katanya beda. Kata-kata yang diucapkan oleh guru apabila guru tersebut menerapkan posisi sebagai penghukum atau hukuman. Patuhi peraturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Ada anak yang tidak memakai atribut waktu upacara bendera. Kita panggil ke depan, sini kamu. Patuhi aturan sekolah lalu berdiri di barisan yang paling depan. Nah, anak yang tidak pakai atribut itu kita panggil suruh berdiri di paling depan. Itu hukuman. Jadi efek negatifnya yang tadi saya jelaskan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, guru akan berkata begini, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, Bapak kecewa sama kamu. Dengan kata-kata kita seperti itu, kita kecewa, maka timbul perasaan rasa bersalah di hati murid. Oh iya, Pak Guru sampai kecewa, Bu Guru sampai marah, Bu Guru sampai kecewa sama saya, kan itu secara di dalam hatinya dia akan berbicara seperti itu. Apabila kita memposisikan diri sebagai teman dengan siswa yang tidak memakai atribut lengkap itu, maka kita panggil, kita ngomongnya, ayolah buat ibu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah, lain kali jangan diulangi ya. Nah itu teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa konsekuensinya? Katanya lagi ke murid, oh iya Bu, saya nggak pakai atribut nih. Konsekuensinya yang sudah kita sepakati kalau nggak pakai atribut itu nggak bisa apa saja. Kembali ke hukuman atau konsekuensi, ya misalkan push up. Nah itu kembali lagi. Kembali ke hukuman. Kalau manajer, kita memposisikan diri sebagai manajer, maka apa yang kita ucapkan adalah kamu sudah tahu kesalahan kamu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu. Jadi kita bertanya, mengembalikan kepada anak. Jadi anak, kamu udah tahu belum salahnya apa? Tahu Pak, salah saya adalah tidak pakai atribut atau tidak pakai topi. Terus kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan kamu? Baik Bu, nah ditawarkan, terserah anak. Kalau gitu pertama saya tidak akan mengulangi lagi, saya minggu depan saya akan pakai topi. Terus saya akan
membersihkan kelas. Gitu. Jadi anak yang mau sendiri, anak yang timbul, bagaimana mereka menganggap bahwa hal tersebut bisa memperbaiki kesalahannya, atau itu timbulnya dari dalam dirinya sendiri. Baik, selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ini nanti kita akan sama-sama belajar tentang keyakinan kelas ya. Kita bikin di semua kelas itu keyakinan. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, ini timbul pertanyaan. Pertanyaan pemantiknya begini. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat berkendara sepeda motor? Mengapa di masa pandemi COVID-19 kemarin kita harus memakai masker pada saat berkerumun? Nah ini, coba menurut Bapak dan Ibu bagaimana? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm pada saat berkendara? Untuk apa? Melindungi kecelakaan, berarti untuk keselamatan ya, keselamatan. Kemudian mengapa di masa pandemi COVID-19 kemarin kita harus pakai masker? Untuk tidak kena virus, berarti untuk apa? Kesehatan, menjaga kesehatan, berarti keselamatan dan kesehatan. Artinya dua hal ini adalah kebutuhan dasar yang sangat penting bagi manusia, bagi kita. Nah, dengan kita berpikir bahwa kita membutuhkan keselamatan, maka aturan pakai helm itu sudah kita tidak anggap lagi sebagai aturan, tapi sebagai kebutuhan. Sama juga dengan pakai masker. Kita baca di dinding di sebuah gedung ada kata-kata pakai masker, seperti itu, pakai masker. Itu kan aturan. Maka kita cenderung untuk mengabaikan. Karena kita merasa apa yang saya diatur, gimana saya saja. Badan saya kan gitu ya. Tapi apabila kita sudah menyadari kita butuh dengan kesehatan, tanpa adanya pelang pakai masker pun, karena kita harus sehat, dibutuh sehat, kita pasti pakai masker, nah gitu. Seperti itu juga keyakinan kelas. Kalau aturan kelas, peraturan kelas, itu nantinya ketika kita membuat peraturan, anak merasa ditekan, anak merasa diatur, maka tidak ada kenyamanan di kelas. Tapi beda dengan kita membuat keyakinan kelas. Kita tanamkan pada diri anak poin demi poinnya, sehingga itu menjadi sebuah keyakinan. Contoh, ada aturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Anak cenderung merasa diatur, gimana saya saja. Nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang lihat, dia buang sampah sembarangan. Karena dia nggak takut. Tapi kalau kita tanamkan keyakinan, bagaimana kata-katanya? Bukan dilarang membuang sampah, buanglah sampah pada tempatnya. Tapi ketika kita membuat keyakinan dalam diri anak, kita bisa menggunakan mencintai kebersihan. Ya, Bu? Bersih itu indah. Ketika dia ada di hatinya kata-kata bersih itu indah, dia ingin merasa kelasnya itu menjadi indah, menjadi bersih. Atau kebersihan sebagian dari kesehatan. Ya, sebagian dari iman. Nah, kata-kata itu kata-kata positif. Apabila kata-kata positif itu sudah ada di hatinya, maka tanpa dia melihat aturan pun, saya pengen menganggap bahwa diri saya ini beriman, atau saya maunya badan saya ini sehat, berarti saya tidak mau buang sampah sembarangan. Itu contoh kecilnya. Dengan penerapan keyakinan kelas, kita rubah dari peraturan kelas menjadi keyakinan kelas.
beberapa minggu kemarin saya di kelas 4 sudah membuat keyakinan kelas. Guru dan siswa bersama membuat keyakinan kelas. Ini contoh saja bahwa memang keyakinan kelas ini sudah harus kita terapkan di semua kelas. Pertama yang kita lakukan atau yang saya lakukan kemarin adalah berdiskusi tentang peraturan. Jadi saya mencatat dulu di papan tulis apa saja peraturan-peraturan yang anak ketahui seputar sekolah maupun di kelasnya. Saya inventarisir dulu semuanya, dan nanti dari peraturan itu kita merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Seperti yang tadi saya ucapkan, saya bilang dari dilarang membuang sampah sembarangan, kata-katanya menjadi keyakinan kelas itu menjadi cintailah kebersihan atau jagalah kebersihan, atau kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, seperti itu. Kemudian menempelkan keyakinan kelas, yang nantinya keyakinan kelas ini akan dilihat oleh semuanya, karena keyakinan kelas ini kesepakatan semua yang datangnya dari diri anak sendiri, dari nurani anak. Dan ketika anak melanggar keyakinan kelasnya pun kita tinggal tanyakan, keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Keyakinan ini Pak apa? Misalkan anak tersebut datang terlambat, keyakinan apa? Ini keyakinannya datang tepat waktu. Itu keyakinan itu yang dilanggar. Terus konsekuensinya apa? Nah, tidak ada lagi konsekuensinya, tapi kita tanyakan kepada anak, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Kamu maunya di mana? Bisanya di mana? Nah, nanti anak akan menjawab sesuai dengan kemampuannya. Saya pertama tidak akan mengulangi. Itu kan dia yang ngomong. Nah, kemudian saya Pak boleh nggak ketika saya memang datang kesiangan untuk hari ini saya mau menyapu kelas sendiri. Nah, kita tidak maksa dan tidak boleh meminta anak, tapi anak ketika memang dia mampu, dia bisa melakukan itu dan merasa dirinya bisa menebus kesalahannya, maka silakan. Atau ketika anak ada yang berantem, kita tanya keyakinan kelas mana yang dilanggar. Misalkan keyakinan kelas saling menghormati sesama teman, itu yang dia langgar keyakinan kelas. Konsekuensinya apa? Nah, konsekuensinya bukan lagi konsekuensi, tapi kita bertanya lagi kepada anak, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu atau yang berantem dengan teman kamu itu. Nanti dia akan timbul dari hatinya sendiri, saya mau minta maaf Pak terhadap teman saya yang itu atau si A, si B. Silakan kamu minta maaf. Dan dua-duanya kita tanya seperti itu. Kemudian setelah itu apa yang bisa kamu lakukan? Saya tidak akan mengulangi sekali lagi Pak. Terus karena kamu sudah melanggar keyakinan itu, selanjutnya apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih menyayangi teman saya. Nah, itu kesepakatan-kesepakatan itu yang kita tanamkan kepada diri anak. Poin demi poinnya kita tuangkan sehingga terciptalah budaya positif melalui keyakinan kelas. Bagaimana membentuk keyakinan kelas? Nah, ini lebih abstrak dari peraturan kelas. Ya, lebih abstrak lagi. Kalau peraturan kelas konkret, kita abstrak biar anak berdaya nalarnya kritis ya. Kemudian berupa pernyataan universal, artinya pernyataan yang menyeluruh, tidak terfokus kepada satu bidang saja, tapi kata-katanya lebih universal. Kemudian dibuat dalam bentuk kata-kata yang positif ya.
Kayak tadi keindahan, iman, itu kan kata-kata yang positif ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat, kata-katanya simpel ya, agar anak bisa mengingatnya. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kita sesuaikan, contoh kita bikin keyakinan kelasnya, misalkan kalau istirahat tidak boleh menyeberang sembarangan. Nah itu kan tidak sesuai dengan kondisi sekolah kita, karena di sekolah kita tidak ada jalan raya yang kawasan padat lalu lintas. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi sekolah dan kondisi kelas kita. Kemudian melibatkan semua warga sekolah atau warga kelas. Jadi nanti keyakinan kelas itu kita sepakati dengan seluruh warga sekolah. Artinya kelas yang lain pun ketika kelas 4 membuat keyakinan kelas itu nanti di forum rapatnya dikemukakan, dicontoh dengan kelas yang lain, biar ternyata di kelas 4 ada keyakinan kelas ini, nah di kelas 5 ada keyakinan kelas ini. Nah itu kita nanti saling berinteraksi antara satu sama lain sehingga semua kelas mendapatkan keyakinan kelasnya, dan setiap kelas mematuhi keyakinan kelasnya, sehingga guru tersebut paham, oh ternyata di kelas 2 itu keyakinan kelasnya seperti itu. Guru kelas 2 tahu bahwa keyakinan kelas 4 seperti itu. Jadi kita melibatkan semua warga sekolah atau warga kelas ya. Kemudian segitiga restitusi. Nah, dari keyakinan kelas ini upaya kita adalah untuk menerapkan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah ini ketika anak tadi melanggar keyakinan kelas yang sudah kita buat, maka bagaimana upaya kita untuk menindak anak tersebut? Ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, maka kita menerapkan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi menstabilkan identitas itu kita menggali potensi pada diri anak bahwa setiap anak pasti punya potensi untuk melakukan hal yang terbaik. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Anak yang tadi saya bilang berantem contohnya, maka kita cari tahu karena kenapa dia berantem pasti ada alasannya. Kenapa dia kesiangan pasti ada alasannya. Kenapa dia tidak memakai atribut saat upacara pasti ada alasannya. Kenapa dia membuat onar di kelas pasti ada alasannya. Maka kita jangan terpaku pada masalah saja, tapi harus fokus kepada solusi. Dengan kita fokus pada solusi, maka kita akan mencari tahu alasan kenapa anak tersebut bisa berbuat kesalahan atau melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan kelas yang sudah dibuat itu kita tanyakan ketika anak melanggar, maka kita bertanya poin mana yang dilanggar oleh anak menurut anak tersebut yang berbuat kesalahan. Kita semua memiliki motivasi internal. Tadi motivasi ada dua, yang pertama motivasi eksternal, yang kedua motivasi internal. Nah kita tanyakan motivasi internalnya itu, karena setiap anak yang memiliki motivasi internal itu ketika dia melakukan kesalahan, maka dia tahu keyakinan mana yang dia langgar, akan dia jawab sendiri dengan motivasi internalnya. Kemudian solusinya pun akan timbul dari diri anak sendiri, dari internal dirinya sendiri untuk menebus kesalahannya atau mempertanggungjawabkan kesalahannya itu
dari dalam dirinya, bukan dipaksa oleh guru untuk bertanggung jawab, tapi dia termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, ini ada contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan bulan kemarin terhadap anak yang melakukan pelanggaran atas keyakinan kelas. Ini contohnya, bisa kita simak videonya. Bagaimana saya menerapkan segitiga restitusi terhadap permasalahan anak yang marah-marah di kelas karena ulangannya dicontek. Mulia, tadi Bapak ada laporan dari ketua kelas, katanya Mulia berantem sama Afi. Ya Pak, habis berarti Karena apa? habis baru beres pekerjaan saya. Terus Pak, beliau mau usaha sendiri, Pak, makanya saya kesal. Oh gitu, ada. Kalau di posisi kamu, Bapak juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan sama Afi? Saya marah-marah, Pak. Saya marah-marah Pak, lalu saya maki-maki Wafi dan kakak pada saya menginjak-injak Pak. Oh gitu, pasti kamu berbuat begitu itu ada alasannya ya? Ya Pak, masa saya sudah susah payah mengerjakan soal Wafi malah nyakit saya saja. Ya, wajarlah kalau marah-marah, tidak elak apa yang kamu oleh Afi. Bapak sangat menghargai tindakan kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, misalnya menusuk Afi. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai menabrak meja itu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Tidak Pak, Nah, menurut kamu, keyakinan kelas kita yang paling melanggar apa? saling menghormati antara teman Pak. Ya, betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting untuk dilakukan oleh kita? Oke Pak, Iya, baik. Kalau menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? harus lebih sabar Pak. Kamu harus lebih sabar. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, Bersedia. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? saya akan lebih bersabar menahan amarah saya. Kalau teman-temannya menyukai saya akan melakukan hal ini. Ya, tepat sekali. Sekarang, kalau ada teman yang seperti itu, kamu harus lebih sabar. Laporkan ke Bapak, ya. Nanti Bapak cari solusinya. Oke, kalau tidak, terima kasih. Silakan kembali ke kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aulia kelas 4 SD 2 Pasir Sakti. Saya merasa senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk dapat mengendalikan diri dari amarah dan emosi karena perilaku teman kelas saya. Saya akan lebih bersabar dan menyayangi teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu salah satu contoh kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan di sekolah, yang saya terapkan di kelas 4 terhadap siswa yang melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi dengan cara menanyakan keyakinan apa yang dilanggar dan bagaimana cara anak tersebut memperbaiki kesalahannya atau menebus keyakinan kelas yang dilanggarnya. Dan itu harus timbul dari dalam diri anak sendiri, bukan atas dasar perintah atau aturan dari guru, tapi anak yang mau memperbaiki kesalahannya. Seperti tadi kasusnya Aulia, dia akan meminta maaf terhadap temannya dan juga tidak akan mengulangi. Itu yang bisa dia lakukan, itu yang bisa kita sebagai gurunya dukung agar di kemudian hari anak tidak melakukan kesalahan yang sama. Itu adalah pemaparan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya, dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Tuh. Jadi bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai manajer, itu kata kuncinya. Kita harus berusaha menjadi among, penuntun bagi anak-anak untuk mencapai masa depannya yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Mungkin itu saja rekan-rekan Bapak dan Ibu yang bisa saya sampaikan di pemaparan modul 1.4 ini tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sekali lagi, bukan bermaksud untuk menggurui atau mengajari. Di sini kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling bertukar pemikiran, berdiskusi agar sekolah yang kita cintai ini, SD Negeri 2 Pasir Tangkil ini, bisa menerapkan budaya positif sehingga anak-anak yang kita didik bisa menjadi anak yang berbahagia di kemudian harinya, baik lahir maupun batin, sebagai manusia yang merdeka, di mana hal tersebut merupakan bagian dari proses pendidikan yang kita terapkan di sekolah sebagai amanat dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan harus berpihak pada anak. Itu saja mungkin sebelum saya akhiri, apabila ada yang mau ditanyakan, silahkan, akan kita jawab bareng-bareng, ya. Oke, silakan. Apabila ada yang mau bertanya, silakan. Coba saya akan coba bertanya. Begini, apakah keyakinan kelas itu untuk diterapkan di semua kelas? Bagaimana? Terus yang kedua, apakah kelebihan segitiga restitusi? Dan selanjutnya ketiga, ada yang lain? Boleh bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi paparan yang telah Pak Heru berikan tadi, ya, saya ingin menanyakan suatu hal. Bagaimana cara menyikapi siswa didik yang terlalu nakal? Dan yang kedua, kapankah disiplin positif harus kita terapkan? Cukup sekian, terima kasih. Baik, menyikapi pertanyaan tadi, yang pertama dari Bu Umay, apakah keyakinan kelas itu untuk diterapkan di semua kelas? Maka mulai saat ini kita semua harus sudah mulai menerapkan keyakinan kelas. Jadi bukan lagi ada peraturan kelas, tapi kita ubah ke dalam bentuk keyakinan kelas. Jadi semua kelas saya harap bisa menerapkan itu, ya. Jadi keyakinan kelasnya kita sepakati dengan anak gitu. Nanti ada di kelas 4 contohnya, ya, untuk keyakinan kelas. Kemudian apakah kelebihan segitiga restitusi? Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa dengan kita menerapkan segitiga restitusi, maka pertama kita akan lebih dekat dengan anak. Anak akan lebih dihargai oleh gurunya, tidak dihukum, tidak dijudge bahwa anak itu salah.
Tapi kita gali potensi, kita gali informasi mengapa anak tersebut bisa melakukan kesalahan, dan cara menebusnya pun itu timbul dari anak sendiri. Dengan keyakinan kelas yang dilanggarnya, apa yang akan anak lakukan untuk memperbaiki kesalahannya, itu anak yang akan menjawabnya. Jadi guru hanya mengarahkan, kita sebagai among saja. Untuk itulah kelebihan dari segitiga restitusi. Jadi tidak ada lagi anak yang minder, anak yang tersakiti, tidak lagi anak yang broken home atau broken sekolah ya, broken school. Gitu, tidak ada lagi anak yang tidak betah di sekolah karena takut sama gurunya, karena nggak senang sama gurunya, atau karena sering dibully sama temennya. Tapi dengan adanya keyakinan kelas, maka kondisi di ruangan itu di sekolah kita ataupun di kelas akan lebih kondusif, anak bisa saling menyayangi antar sesamanya, antar teman maupun dengan gurunya. Dan ketika pun itu dilanggar, ketika kita melakukan segitiga restitusi, maka solusinya akan timbul dengan positif. Yang ketiga, pertanyaan dari Ulin, bagaimana menyikapi siswa yang terlalu nakal? Inilah tantangan kita sebagai guru. Ini ujian bagi kita yang harus kita sikapi, dan bagaimana kita bisa mencari solusi dari menyikapi siswa yang terlalu nakal. Karena kita basisnya terhadap solusi ya. Karena tadi itu, setiap tindakan pasti memiliki alasan. Ketika ada anak yang terlalu nakal, maka tugas kita adalah mencari tahu lebih dalam ke dalam diri anak. Mengapa anak tersebut bisa melakukan hal tersebut? Pasti ada sesuatu, baik itu di dalam dirinya, di lingkungan keluarganya maupun di masyarakat. Maka kita harus tahu lebih dalam lagi dengan cara mungkin memanggil orang tuanya, berdialog dengan orang tuanya, dan mencari tahu dari rekannya, dari temannya atau dari tetangganya yang rumahnya terdekat. Kemudian yang keempat, apakah disiplin positif harus kita terapkan? Jadi dengan adanya disiplin positif ini, siswa tidak lagi merasa takut untuk melakukan satu kebaikan, karena atau apa gimana ya? Apakah disiplin positif ini harus kita terapkan? Maka disiplin positif ini wajib kita terapkan di sekolah kita maupun di kelas. Karena dengan disiplin positif, maka akan timbul kondusivitas di kelas kita maupun di sekolah kita, baik murid dengan murid, murid dengan guru, guru dengan guru, maupun dengan masyarakat. Dengan menerapkan disiplin positif, maka akan timbul kebaikan atau hal yang positif. Mungkin ada yang lain atau cukup? Oke, kalau begitu saya akhiri. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekali lagi bukan berniat menggurui, tapi kita diskusi sama-sama. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaaf dan dimaklum. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mau berdiskusi, khusus Ibu Kepala Sekolah. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipi Siti Rofiko, Kepala SDN 2 Pasir Tangkil, di mana Bapak Heru Santoso bertugas sebagai guru. Saya sangat bangga terhadap keikutsertaan Pak Heru Santoso dalam program calon guru penggerak. Kegiatan diseminasi ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan pengimbasan ini bisa bersifat permanen dan berdampak positif terhadap sekolah. Demikian tanggapan dari saya. Tetap semangat Pak Heru, terus bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nong Tatu Susilawati, rekan dari Pak Heru Santoso, calon guru penggerak.
Kegiatan diseminasi ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai rekan guru di SDN 2 Pasir Tangkil. Semoga kita semua dapat menerapkan disiplin positif di SDN 2 Pasir Tangkil. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.